Selamat pagi, Ya. Ibu. Saya Go. Ya, selamat pagi juga. Saya dengan Ikadek Sugiarta dari Universitas Kepulauan Prodi Agroteknologi. Nah, kali ini saya ingin mewawancarai Ibu. Ya. Nah, sudah berapa lama Ibu menjadi penyuluh pertanian, Bu? Menjadi penyuluh pertanian dari tahun 2015, kurang lebih 6 tahun. Sudah 6 tahun, baru 6 tahun. Nah, kemudian sekarang ini daerah binaan Ibu berada di mana, Bu? Saya kebetulan pegang WIBI di Desa Asana di Kecamatan Burau. Di Desa Asana. Di Desa Asana ini komoditi yang dibudidayakan oleh petani di sana itu ya. Komoditi apa, Bu? Yang dibudidayakan cukup banyak, cuman kita fokus ke tanaman perkebunan. Itu ada lada, terus ada kelapa sawit, ada padi, ada kakao, ada jagung, ada beberapa tanaman horti juga di sana. 6 komoditi. Kemudian ya. Luas lahan di sana berapa hektar, Bu? Luas lahan. Kalau untuk luas lahan keseluruhan kurang lebih 567 hektar. Nah, 567 hektar. Ya. Dalam melakukan penyuluhan, metode yang Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Kalau metode penyuluhan tergantung dari petani. Petani ingin disuluhkan tentang apa itu. Kalau di desa saya sendiri banyak-banyak menggunakan teknik metode demonstrasi cara. Kenapa? Karena petani, orang selalu bilang begini, otaknya petani itu di mata. Itu makanya itu yang jadi bahan dasar pemilihan metode. Petani cepat menerapkan kalau kita memberikan contoh dibanding kita berbicara. Ya. Nah, kemudian berhubung masih situasi pandemi, Bu, apakah Ibu menggunakan media-media sosial untuk menyampaikan penyuluhan kepada para petani daerah binaan Ibu? Saya kebetulan bukan YouTubers. Iya, jadi kalau untuk selama pandemi kegiatan sosial media ada beberapa kita terapkan, salah satunya ini kayak penyaluran RDKK, kelengkapan berkas petani yang tidak sempat kita datangi rumahnya satu-satu, itu cuma lewat sosmed. Jadi kita cuma kirim ke kalau Facebook kan yang banyak, sudah share di Facebook saja. Oh ya, lengkapi berkas ini, lengkapi berkas ini, lengkapi berkas ini. Itu. Tapi kalau untuk metode penyuluhan sendiri lewat sosial media ke petani, enggak. Saya tidak pernah menggunakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Kemudian selama Ibu melakukan penyuluhan di daerah binaan Ibu, apakah ada kendala-kendala yang Ibu dapatkan? Kendala selama membina tetap ada. Yang pertama itu karena kan wilayah saya itu daerah gunung. Hambatan paling pertama itu di jalan. Terus yang kedua itu mengatur waktu dengan petani itu agak susah. Kenapa? Pada saat biasa kita sudah menetapkan jadwal, kita tidak tahu kalau ada taruhlah ada acara di desa, ada kegiatan petani di luar. Jadi itu juga salah satu kendala bahwa tidak
tidak baku dapat waktu untuk kegiatan penyuluhan sama waktu petani. Yang petani juga tidak bisa dibilang tidak sibuk, pasti dia juga sibuk itu. Kadang itu yang jadi anunya, itu yang jadi kendala sendiri. Terus kendala lain mengumpulkan petani juga ya sedikit ini ya, sedikit butuh tenaga ekstra untuk mengumpulkan petani. Kalau petani juga kita kumpul, harus ada informasi yang lebih aktual yang kita mau sampaikan. Ayo kumpul, bahas masalah RDKK, bahas masalah pupuk, sudah rajin itu. Tapi coba tanya, Pak, kita kumpul untuk ini. Aduh, saya lebih jago ini dari ibu ini. Jadi harus update. Ya, itu kendala paling besarnya sih itu. Mengumpulkan petani, jalanan dan waktu pertemuan kelompok, itu hambatannya. Ya betul. Kemudian yang Ada terakhir lagi? Bu, harapan Ibu ke depannya untuk daerah binaan Ibu itu seperti apa Bu? Harapan ke depannya itu untuk wilayah saya sendiri, satu, petani tidak tergantung sama pupuk subsidi. Ya, petani tidak tergantung sama pupuk subsidi karena proses pengambilan pupuk sekarang itu sangat sulit. Itu yang pertama, dan ditambah lagi keseimbangan lingkungan juga kita semakin buruk selama menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua itu harapan saya ya ada beberapa tempat yang kita butuh sekali pembangunan infrastruktur, terus beberapa komoditi sebenarnya bisa dikembangkan di sana dan semoga bisa menjadi daerah percontohan untuk wilayah lain, dan petaninya otomatis diharapkan tinggi pendapatannya daripada PPL-nya. Itu mungkin itu saja. Oke. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu.